Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia. Pertama dan tentu utama, marilah sama-sama kita bersyukur dan kita syukuri berbagai kenikmatan yang banyak dan sangat banyak Allah sudah limpahkan kepada kita. Baik nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan, maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil, yaitu nikmat sehat fisik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, dalam waktu bersamaan kita punya harapan, kita berdoa dengan senantiasa juga Allah akan limpahkan taufik hidayahnya pada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, tentu kita bersyukur ini sudah berada di tahun baru Islam, tahun baru Hijrah, tepatnya tahun 1447. Dan ini dengan harapan mudah-mudahan kita ketemu dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijrah, yang tadi saya kemukakan. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dari mulai zahir maupun batin, berkat bimbingan taufik hidayah dari Allah, termasuk pada pagi yang mulia ini di Masjid Al-Muharram, kita ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik ya. Mudah-mudahan semuanya itu kenikmatan bisa kita pergunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, seperti biasa yang akan saya baca dan sama-sama akan kita kaji. Ini kitab namanya Nashoihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu ada ungkapan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bahwa banyak ahli hukama, ahli hikmah itu mencantumkan beberapa hal yang berkaitan tentang hasanah dan sayyi'ah atau qabihah. Dalam kesempatan ini saya sebutkan dua saja. Dari hasanah dan qabihah itu ada ungkapan oleh ahli hukama begini: adzanbu minasyab qabihun wa minasyaikh akbah, atakabur minal agniya qabihun wa minal fuqara akbah. Dari ungkapan-ungkapan ahli hikmah yang ada dalam kitab Nashoihul Ibadnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, ada ungkapan adzanbu minasyab qabihun, perbuatan dosa ya. Adzanbu itu perbuatan dosa. Kata-kata perbuatan dosa berarti yang dilakukan dalam rangka menyalahi aturan baik di Al-Quran maupun menyalahi aturan yang ada dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dosa. Nanti saya ungkapkan sedikit istilah perbuatan dosa begini. Perbuatan dosa itu bukan hanya main judi aja, bukan karena mabok-mabokan aja, bahkan bukan zina aja. Kebalikan, kewajiban enggak dikerjakan itu namanya perbuatan dosa. Jadi sekali lagi, perbuatan dosa itu bukan yang tadi saya sebutin aja, akan tapi enggak melakukan perbuatan wajib itu namanya dosa gitu ya. Ya contohnya tadi orang enggak sholat subuh ya, enggak puasa Ramadan, itu namanya perbuatan dosa. Dan oleh beliau Al-Hikmah yang tadi saya bilang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, perkara yang pertama adalah adzanbu, perbuatan dosa, minasyab, yang dilakukan oleh pemuda gitu ya, atau orang yang masih muda. Qabihun itu merupakan keburukan.
Tapi wa minasyaikhi akbah. Tapi kalau perbuatan dosa itu dilakukan oleh orang yang sudah tua, akbahu, lebih jelek, lebih buruk. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, begini. Ini ungkapan yang sangat indah ini. Jadi kalau orang masih muda, kata-kata muda apa Pak bahasa saya biar gampang nih. Muda itu kan relatif umurnya. Ya nggak bisa kita tentuin kalau muda itu umur 17 atau umur 20, enggak. Terus kenapa saya bilang relatif? Gini, pengaruh nih. Makanya kenapa batasan balik itu nggak ada status umur. Coba kita di masyarakat ini, orang laki sama orang perempuan itu kan batas mulai baliknya beda-beda. Nggak ada patokan kalau balik itu anak umur 10 tahun, kan nggak ada. Bisa ada yang balik itu di bawah umur 10 tahun, bahkan bisa di atas 10 tahun. Yang saya maksud relatif itu tergantung keadaan, tergantung cuaca. Makanya kalau di negara panas atau ada negara yang ada musim panasnya, itu biasanya baliknya lebih cepat, laki-laki maupun perempuan. Atau kebalikan, ada suatu daerah yang situ lingkungannya adem. Apa adem itu? Dingin. Itu peluang potensi untuk balik itu agak lambat. Tapi ada pengaruh secara psikologis kejiwaan. Kalau di daerah itu penuh dengan ya galau risau, atau mungkin bahasa nyebutnya paling gampang adalah terus adanya peperangan kayak di Palestina atau di negara-negara daerah yang lagi ada kacau balau terus lah peperangan, itu karena keadaan seperti itu secara psikologis lebih cepat. Nah makanya indahnya dalam fikih, kalau ada anak laki-laki atau perempuan sampai umur 15 tahun belum keluar mani buat orang laki, belum keluar darah bagi orang perempuan, itu dianggap balik. Jadi maksimal umur itu 15 tahun. Tapi untuk mulainya nggak dibatasin. Yang tadi saya bilang, untuk mulainya nggak ditentukan. Tapi kalau maksimalnya sampai 15 tahun belum ada tanda balik, itu dianggap balik. Nah, itu disebut tadi, berarti yang pemuda itu atau yang masih muda itu relatif ya umurnya, tergantung lingkungan. Nah, di dalam ungkapan di sini, kalau perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang masih muda itu qobihun, jelek, buruk. Makanya luar biasa ya, kita sebelum kita ini orang tua dan siapa sajalah ya, yang punya jabatan dan sebagainya, itu sangat menjaga jangan sampai pemuda itu menyalahi aturan. Bahasa tanda kutipnya menyalahi aturan, baik aturan dari orang tuanya maupun aturan di masyarakat. Kenapa? Sebab cepat atau lambat justru pemuda ini yang akan mengganti kedudukan orang tua. Pemuda-pemuda inilah yang akan mengganti kedudukan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Kan yang namanya di masyarakat, orang-orang tua nggak selama-lamanya hidup. Ini bahasa saya kasar begitu. Termasuk kita nih orang tua, kan nggak selama-lamanya hidup. Cepat atau lambat ya akan digantikan oleh pemuda gitu ya. Nah ini makanya salah satu kepedulian para ulama, bahwa kalau ada perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang masih muda, itu statusnya qobihun. Qobihun itu jelek, buruk ya. Tapi kata beliau, kata ahli hikmah yang disitir oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa minasyaikhi akbahu. Kalau perbuatan dosa, perbuatan maksiat dilakukan oleh orang yang udah tua. Di kata-kata Syekh ini, tua ini secara umum sekali lagi saya bilang, aslinya nggak ada batasan umur, tapi tergantung lingkungan. Makanya kita kalkulasi aja lah, kita hitung-hitung kira-kira di atas 50. Jadi orang di atas 50 itu dianggap udah syekh. Makanya kadang di masyarakat kita suka ada salah kaprah. Kalau di Indonesia orang dipanggil syekh itu secara umum orang pintar, alim. Secara umum nih di Indonesia nih, kalau nyebutnya asyikh itu orang pintar, orang alim. Tapi kalau di Arab, asyikh itu lebih kepada orang tua. Maaf nih bahasa saya, mau pintar kek enggak kek dipanggil asyikh gitu. Jadi asyikh itu tergantung daerah ya. Kalau kita di Indonesia, asyikh itu udah orang pintar udah. Ya lebih khusus
pintar dalam segi ilmu agama. Tapi kalau di negara Arab, asyikh itu ya orang tua. Bahkan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita kalau di Arab ketemu orang laki nih, saya nggak bilang orang perempuan ya, orang laki, bapak udah tua gitu, itu kita nggak tahu dia punya anak atau dia nggak punya cucu, pokoknya kita panggil syekh aja udah. Sama, saya mau istilahkan begini, kalau kita di Indonesia, kalau ada kita nyebut muallim, itu orang pintar. Orang pintar secara khusus ilmu agama, muallim. Tapi kalau di Arab, muallim itu orang yang mempunyai keahlian. Maaf nih bahasa saya, itulah bedanya. Kalau di Arab itu muallim itu tukang. Spesialis servis apa contohnya gini. Ginilah biar gampang. Ini listrik nih. Kan ada spesialisnya kan? Yang biasa benerin listrik. Kalau mungkin mesin cuci di rumah ada rusak, ada yang benerin, itu kan namanya ahlinya, spesialis. Apa aja lah, pokoknya tukang. Dan tukang itu mulia ya. Itu memang keahlian seperti itu gitu. Cuman maksudnya beda di situ dalam segi penggunaan bahasa dan disesuaikan dengan daerah. Nah, makanya kembali ke tadi. Jadi kalau perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang sudah tua, makanya saya bilang tadi itu ya minimal gocap lah umurnya, minimal 50 tahun. Itu kata Syekh Nawal Bantani yang mengutip ya ungkapan daripada ahli hikmah, itu akbah, bukan jelek lagi akan tapi lebih jelek. Maka cara ngaji ilmu nahwu, qabihun itu jelek, akbahu itu lebih jelek. Jadi bahasanya lebih jelek, seperti fadlun utama, abdolu lebih utama, karimun mulia, akromu lebih mulia. Jadi levelnya beda sedikit. Kalau yang masih muda berbuat maksiat itu dosa, itu perbuatan buruk. Kalau orang tua berbuat maksiat itu juga berdosa, tapi lebih buruk lagi. Ini ada analogi Pak ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada analogi nih. Dan ini dari saya aja. Saya contohkan begini. Ini di masyarakat kita nih. Di Indonesia orang kalau sudah haji dipanggil haji. Kalau di negara Arab sendiri orang sudah haji, jangankan sekali, 18 kali haji nggak dipanggil haji. Jangankan dipanggil, namanya nggak ada haji, nggak ada. Kalau kita orang udah haji, coba dah pas nyebut namanya, tulis namanya nggak ada haji, bisa jadi protes. Tapi nggak harus begitu aslinya ya, nggak kudu begitu ya. Cuman karena sudah adat muhakamah, sudah dijadikan hukum di masyarakat, kita menghormati beliau kan, kita panggil haji juga. Padahal sih nggak apa-apa nggak dipanggil gitu. Nah, bahasanya begini. Yang tadi saya bilang, saya analogiin, saya kiasin. Kalau orang belum haji berbuat maksiat buruk, gitu. Tapi kalau orang udah haji berbuat maksiat lebih buruk lagi. Lagi-lagi di masyarakat, makanya begini. Si Anu udah haji berbuat maksiat, orang manggil apa? Haji ya gitu. Gitu. Contoh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada orang main gaple, judi main gaple atau remi gitu kan, dia belum haji, udah jelek aja udah. Tapi kalau Pak Haji main gaple, main remi, judi, dipanggilnya 2 kali, haji ya, masih judi aja gitu. Itu saya maksud, itu namanya analogi ya, itu namanya kias. Berarti hebat ungkapan dari ulama kita ini. Berarti kalau perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang masih muda itu qobihun, jelek, buruk. Tapi kalau orang udah tua masih berbuat maksiat aja, itu lebih buruk lagi. Emang udah tua mau kemana? Jadi orang udah tua itu mau kemana lagi kalau bukan untuk ibadah, kalau bukan untuk meninggalkan kemaksiatan lagi. Nah ini kan namanya, bahasa saya ini nasihat buat kita ini, sindiran buat kita gitu. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ini salah satu pemahaman ya. Begini, kalau ada orang masih muda ibadah, gitu ya, orang masih muda nih ibadah, itu lebih bagus ketimbang orang tua yang ibadah. Saya ulang nih, anak muda nih ibadah bagus, tapi kalau orang tua, orang masih muda nih ibadah, itu lebih bagus ketimbang orang tua yang ibadah. Kenapa?
Sebab kita ngerasain nih, kita rata-rata kan di atas gocap semua ini. Ketika anak masih muda, dia ibadah, itu godaannya lebih tinggi, godaannya lebih berat. Makanya saya bilang lebih bagus. Kalau orang tua, itu tadi, kalau dia berbuat dosa, kan lebih buruk lagi. Makanya kalau dia berbuat ibadah, itu bagus aja. Kenapa? Intinya ketika orang masih muda kita ngalamin, itu godaannya, cobaannya banyak banget untuk nggak ibadah. Tapi ketika masih muda ibadah, itu lebih hebat ketimbang orang tua yang ibadah. Cuma, ini secara psikologis nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Kalau ada orang udah tua masih ibadah, gitu nih, mudah-mudahan kita semua nih ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, patokannya, kalau orang udah tua masih ibadah, itu bukannya dadakan. Itu rumus tuh. Makanya kalau orang tua, saya nggak bilang ibadah ya, yang rajin ibadah gitu. Kalau ibadah sih, kalau kata orang Betawi, kadang-kadang kotan-kotan. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang kagak. Itu namanya kotan-kotan, kadang-kadang. Tapi yang saya bilang adalah rutinitas, istiqomah. Makanya kalau orang udah tua, istiqomah ibadah, itu bukan dadakan. Akan tetapi dimulai dari masa muda itu. Berarti kan tadi saya bilang, kalau masa muda dia berbuat kebaikan, ibadah, itu lebih utama ketimbang orang tua yang udah atau terus menerus ibadah. Tapi orang tua yang rajin ibadah itu bukan dadakan, akan tapi dimulai dari masa muda. Rumus itu, rumus. Makanya kalau masih muda ogah-ogahan atau nggak mau ibadah, jangan diharap kalau udah tua dia ibadah. Maka tadi bilang secara psikologis nih, bahasanya dari masih muda nggak diajarin, nggak mau ibadah, jangan diharap tua dia mau ibadah. Bahasa mudahnya begini, biarin dah muda, masih muda, jangan ngapain dulu dah, jangan maksiatmu, jangan main-main dulu. Ntar kalau udah tua baru ibadah. Kalau kata orang Betawi, tange. Jadi kalau udah tua baru mau ibadah, nggak bakalan. Makanya yang udah tua rajin ibadah itu emang dimulai dari masa muda. Maaf nih, meskipun ketika masa muda ibadahnya belum rajin, gitu. Tapi udah dimulai untuk ibadah. Nanti ketika tua pasti dia mau ibadah. Itu saya maksud gitu nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, patokan. Kalau orang masih muda dia melakukan kebaikan ibadah, itu modal, gitu maksud saya. Modal nanti ketika tua pasti rajin ibadah. Tapi kalau dari masih muda romanya ogah-ogahan ibadah, jangan diharap ketika tua mau ibadah. Makanya kita ini bersyukur nih, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ya seumuran kita tadi saya bilang, nih kita rata-rata 50 tahunan ini. Ketika kita mau ibadah kan bukannya baru-baru aja, bukan dadakan, akan tapi memang dimulai dari masa muda. Itu yang salah satu pemahaman yang pertama di sini. Berarti kalau perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang masih muda itu jelek. Tapi kalau perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang udah tua itu lebih jelek lagi. Tapi kebalikan, kalau kebaikan ibadah lah, maksud biar gampang, atau taat dilakukan oleh orang yang udah tua, itu statusnya adalah bagus aja. Tapi kalau dilakukan perbuatan baik itu, ibadah itu, taat itu oleh orang yang masih muda, itu lebih bagus. Jadi kan kebalikan ini. Kalau perbuatan dosa yang masih muda itu jelek gitu kan, tapi kalau perbuatan baik dilakukan oleh masih muda itu lebih bagus lagi. Itu bedanya di situ. Baik, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, itu intinya berarti yang pertama, ungkapan di dalam kitab Nasoil Ibad menjelaskan kepada kita. Berarti saya bilang kita lagi nih bersyukur nih ya. Kita lagi nih bersyukur bahwa patokannya orang yang udah tua itu rajin ibadah, sekali lagi kesimpulannya bukan dadakan, akan tapi dimulai masa muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Nawal Bantani mengutip ungkapan para al-hikmah, at-takabbur minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbah. At-takabbur perbuatan atau sifat sombong. Takabur itu begitu, perbuatan atau sifat sombong yang dilakukan oleh orang kaya itu qabihun, buruk. Bahasa mudahnya gini, orang kaya sombong itu jelek, orang kaya sombong itu buruk, gitu. Tapi wa minal fuqara akbah, kalau kesombongan itu dilakukan oleh orang-orang miskin,
lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, begini memahami ungkapan para ulama secara khusus ya al-hikmah. Jadi kalau takabur itu, ini bahasa mudahnya, itu biangnya penyakit hati. Penyakit hati itu kan banyak banget. Sampai Imam Ghazali menyebutkan 20. Penyakit hati itu ada 20. Biangnya ini nih adalah takabur. Takabur itu membanggakan diri sendiri kemudian menghina orang lain, itu takabur. Tapi kalau membanggakan diri sendiri itu bukan takabur. Oke, saya contoh begini. Mungkin pernah saya ungkapin di masjid ini, entah mungkin dalam khutbah juga. Gini, kita ketika ada ujian, entah mau masuk di mana gitu ya, tes lah bahasa gitu. Ketika lulus kita bangga. Ya dengan ucapan alhamdulillah lulus, sukses lah gitu kan. Tapi kita nggak menghina orang lain. Itu namanya bangga. Itu namanya al-fakhr. Itu namanya al-fakhriyah, boleh. Itu bahkan motivasi. Atau kita punya anak. Kita punya anak kayak kemarin nih, anak-anak sekolah yang pada ujian untuk masuk atau untuk naik kelas atau untuk masuk jenjang selanjutnya. Ketika dia naik kelas atau lulus, kita bangga sebagai orang tua. Dengan ucapan alhamdulillah pada naik kelas, alhamdulillah pada lulus, apalagi alhamdulillah pada juara, gitu kan? Untuk lomba dan sebagainya. Itu kita bangga. Gitu. Dan itu baik, itu benar. Yang nggak benar takabur. Takabur itu ketika membanggakan diri sendiri kemudian menghina orang lain. Itu namanya takabur. Dan takabur ini nih yang nggak boleh. Sehingga yang tadi saya bilang, at-takabur itu, sombong itu biangnya penyakit hati. Kan penyakit hati banyak banget. Penyakit hati itu diantaranya adalah riba, fitnah, namimah, hasud. Apa hasud itu? Iri dengki. Sampai satu surat di dalam Al-Quran itu spesial khusus untuk jangan sampai hasud, yaitu qul a'udzu birabbil falaq ila akhir hazihi al-ayat. Itu surat khusus jangan sampai kita mempunyai sifat hasud. Hasud, hasad itu intinya kita melihat kepada seseorang punya kelebihan. Kita pengen kelebihan itu kita yang dapat. Dan orang itu kelebihan yang sama dia hilang, itu namanya hasud. Tapi kalau kita pengen punya kelebihan seperti orang punya kelebihan, itu ghibthah, itu boleh dan itu bagus. Kan beda sedikit. Orang punya kelebihan nih, entah apa kelebihannya, entah hartanya, entah ilmunya, entah fisiknya. Kita pengen kayak dia, gitu. Kita ikhtiar, kita usaha dengan olahraga dan sebagainya. Itu namanya ghibthah, itu bagus. Kita pengen kayak dia. Tapi kalau hasud, kita pengen yang dia punya kemana? Ke kita. Berarti yang sama dia itu hilang. Itu namanya hasud. Nah caranya macam-macam lah, difitnah dan sebagainya. Nah itu disebut namanya tadi penyakit hati itu ada 20. Tapi biangnya adalah takabur. Makanya dalam ungkapan di sini, kalau takabur itu membanggakan diri sendiri kemudian menghina orang lain, dan ini sangat-sangat dilarang. Dan itu merupakan biang daripada penyakit hati. Bapak-bapak, saudara-saudara gini, takabur itu, sombong itu mental. Bahasa mental berarti orang kaya bisa sombong, orang miskin pun bisa sombong, orang pintar bisa sombong, orang bodoh pun bisa sombong. Nah, bahasa mudahnya berarti kalau sudah mental nggak ada. Kalau sombong itu buat orang kaya aja, orang miskin nggak sombong. Udah mental. Kalau yang namanya mental itu tanpa pengecualian. Orang tua bisa sombong, yang muda bisa sombong, yang kaya sombong, yang miskin sombong. Cuman ungkapan dalam kitab Nasoihul Ibad ini dibilang begini, lebih spesial nih, spesifik nih. Kalau sombong dilakukan oleh orang yang punya, tanda-tanda punya itu diantara saya contohin tadi kan harta, fisik ya, termasuk jabatan. Maka secara khusus di sini dibilang kalau orang kaya sombong itu nggak benar, karena sombong itu adalah perbuatan yang sangat dilarang. Tapi kalau sombong dilakukan oleh orang kaya masih pantas gitu doang. Bahasa mudahnya kalau orang kaya sombong pantas, tapi tetap nggak benar.
Tapi kalau sombong dilakukan oleh orang miskin, bukannya kagak boleh doang, kagak ada pantas-pantasnya. Jadi bahasa mudanya kalau orang kaya sombong pantas, tapi nggak benar. Kalau orang miskin udah kagak bener, kagak ada pantas-pantasnya. Emang apa nih mau disombongin? Tapi kalau memang udah dasar sombong kan gitu. Tadi saya bilang kaya bisa sombong, miskin juga bisa sombong. Itu maksudnya begitu ya. Jadi diingatkan kepada kita. Kalau kaya begini ya, Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian. Ini kemarin saya ungkapkan di beberapa tempat begini. Ini bahasa saya ya, biar memahami ayat suci Al-Quran, memahami hadis begini. Di antaranya surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu kadang-kadang di masyarakat nggak populer Pak, surat Al-Muluk. Tapi kalau dimulain surat Tabarok baru populer. Di masyarakat kadang-kadang bilang, mari kita baca surat Al-Muluk. Wah, karena dia belum tahu, jadi diem aja. Pasti bilangin, mari kita baca surat Tabarok, baru dibaca surat Tabarok dah. Nah, surat Al-Muluk atau yang disebut namanya kadang-kadang di masyarakat surat Tabarok itu ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dari ayat ini nih, itu dari awalnya jadi bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata. Penafsirannya begini. Hukum kausalitas, hukum sunatullah, hukum alamnya kita hidup di dunia, nggak ada orang akan kaya selama-lamanya. Dan tidak ada orang miskin selama-lamanya. Secara psikologis, hidup di dunia nggak ada orang bahagia selama-lamanya, nggak ada orang hidup menderita selama-lamanya. Oke lah, secara harta, jangan dikata dah orang yang hartanya banyak itu bahagia. Makanya secara psikologis tadi kan, jangan dikata orang yang hartanya sedikit dikata menderita. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Jangan dikata ada orang yang sehat dikata bahagia terus-terusan. Orang yang sakit dikata menderita terus-terusan. Bisa kebalik. Wis cenunjong kuwali. Bisa kebalikan. Orang yang hartanya banyak itu justru gundah gulana. Apa Pak gundah gulana itu? Kalau bahasa anak muda sekarang bukan gundah gulana, itu galau. Kalau di Indonesia kan risau. Tapi gimana nggak mau risau? Wajib ngeluarin zakat dia nggak keluarin. Ini penting nih, ini bahasa saya. Orang yang wajib ngeluarin zakat, terus dia nggak keluarin, itu pasti galau, pasti risau. Kenapa? Sebab kalau wajib ngeluarin zakat, kemudian dia nggak keluarin berdosa. Kemudian harta zakat tadi yang wajib dia keluarin, dia nggak keluarin, dia pakai lagi. Itu yang dia pakai sebetulnya punya orang, bukan milik dia lagi. Kalau udah make milik orang, kalau udah make bukan punya hak atau bukan punya dia, bukan hak dia, itu secara psikologis batin itu tidak akan tentram. Itu rumus. Makanya orang menggunakan harta orang lain pasti ada kerisauan, pasti ada kegundah gulanaan. Itu pasti itu. Udah rumus. Makanya jangan dikata dah harta zakat yang gak dikeluarin terus dia pakai itu menjadi tentram. Kalau manfaat sih manfaat, dia beli makanan, dia beli pakaian, beli apa dan sebagainya, manfaat. Tapi nggak ada keberkahannya. Kenapa? Itu statusnya udah harta haram. Karena siapa yang punya? 8 golongan, bukan satu orang, 8 golongan. Dari mulai lil fuqara wal masakin terus sampai ibnu sabil. Cuman dia aja yang megang. Hakikatnya, kenyataannya itu udah punya orang. Itu makanya filosofisnya. Kenapa kok zakat itu wajib dikeluarkan, dan kalau nggak dikeluarin itu sama juga dia pakai harta orang. Tadi saya bilang bukan punya satu orang, akan tapi punya 8 golongan. Itu yang saya maksud kalau kita memahami ayat tadi alladzi khalaqal mauta wal hayata, itu kausalitasnya, sunatullahnya dalam hidup dan kehidupan. Nggak ada orang bahagia terus susah, nggak ada orang menderita terus susah. Makanya bahasa populernya gini, orang-orang kaya sekarang nih belum tentu orang tuanya dulu kaya. Bisa jadi sekarang dia kaya, dulu orang tuanya miskin. Tapi dalam waktu bersamaan, orang-orang miskin yang sekarang belum tentu orang tuanya miskin. Makanya bisa jadi orang tuanya kaya, anaknya miskin. Orang tuanya miskin, anaknya
kaya. Bedanya gini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini sengaja saya panggil ibu-ibu nih, begini. Kalau orang tua kaya, secara kenyataannya nih, zohirnya, anak pasti kaya. Rumus. Minimal melalui apa? Warisan. Itu rumus ya, secara zohir nih, yang kelihatan. Orang tua kaya, anak pasti kaya. Emang harta buat siapa lagi kalau bukan buat anak? Tapi kalau anak kaya, orang tua belum tentu kaya. Kalau anak kaya nih, orang tuanya belum tentu kaya. Kenapa? Sebab orang tua itu secara kejiwaan nggak bakalan mau minta harta ke anak. Sopone wong, siapapun orang tua itu aslinya, kalau hati nuraninya nggak bakal mau minta harta ke orang tua. Yang doyan banget minta harta kan anak orang tua. Saya nyebutnya kasar nih. Kalau anak doyan banget minta harta sama orang tua. Kadang-kadang di dalam fikih itu, etika juga akhlak, kalau minta kan dihina, dikecam oleh Islam. Cuman anak kadang pinter, anak cerdas. Minjem kagak, cuman minjem. Apa minta kagak, cuman minjem. Minta enggak, cuman minjem. Waduh, minjem harta yang paling aman adalah harta orang tua. Makanya saya mau istilahkan kembali ke tadi ke awal. Kalau orang tuanya kaya, anak mau nggak mau orang kena orang lah Buddha, pasti anak ngikut kaya, minimal melalui warisan. Cuman kadang anak nggak bisa mengelola. Bahasa saya apa Pak? Menghambur-hamburkan. Orang tuanya boleh ngumpulin, boleh usaha dan sebagainya. Anak ngabisinnya gampang banget. Makanya rumus sekali lagi. Ini kausalitas nih, sunatullah. Kalau harta warisan ngabisinnya gampang banget. Makanya orang dapat harta warisan nih, kata si bilang, kalau orang tuanya kaya, anak pasti kaya, dapat warisan. Itu ngabisin harta warisan gampang banget. Kenapa? Sebab harta warisan itu rezeki nomplok, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa mikir-mikir. Makanya kalau ahli waris ngabisin harta warisan enak banget. Padahal orang tuanya, kalau kata orang Betawi, bertegeng-tegeng, paham? Bertegeng-tegeng, usaha maksimal. Ada bahasanya pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu istilah aja gitu. Tapi ngabisin harta warisan gampang. Makanya di masyarakat ini orang kaya paten dari harta warisan hampir-hampir boten enten. Kaya dari harta warisan hampir-hampir nggak ada. Kalau ada itu sementara, kecuali anak pinter, kecuali anak cerdas. Harta warisan dikembangin, dipakai buat dagang, dipertahankan dan sebagainya, itu bisa paten. Tapi kalau sekedar dapat harta warisan, emang baru dapat sih kaya. Apa juga dia mau beli bisa, cuman lama-lama habis. Tapi kalau orang kaya dari ikhtiarnya, orang kaya dari hasil usahanya, itu biasanya awet. Makanya hati-hati, harta warisan itu ngualatin. Kenapa ngualatin? Sebab yang punya harta udah mati. Coba beda kita antara hibah, antara sedekah atau hadiah, beda. Kalau sedekah, hibah, hadiah itu kan, itu ya kan kita dapat hartanya, yang ngasih masih hidup, yang punya harta masih hidup. Kalau dia mau ambil lagi kan boleh, gitu. Orang tua dimaksud saya. Tapi kalau harta warisan itu yang punya harta itu kan udah mati. Makanya bagi-bagi warisan, nyebutnya bagi-bagi warisan. Berarti yang punya harta udah mati. Makanya bahasa ngualatin tadi, kenapa? Sebab yang punya harta orangnya udah mati. Salah-salah buatan, salah-salah make, itu kualat. Apa bahasa kualat itu Pak? Ini udah jadi umum ya kualat itu. Kualat itu kebalikan gitu. Nah, artinya seharusnya dipakai buat kebaikan, malah dipakai buat keburukan, ya akan menimpa, akan menjadi celaka pribadinya gitu. Itu disebut namanya tadi, sekali lagi, orang berbuat baik gitu ya, itu sangat bagus gitu ya. Orang berbuat baik itu secara umum ya apa saja. Tapi ada perbuatan statuskan lebih baik lagi. Dalam waktu bersamaan ada perbuatan buruk, dan bisa jadi suatu saat ada perbuatan yang lebih buruk lagi. Makanya di dalam kitab Nasoil Ibad ini dibilang,
Kalau perbuatan yang buruk yaitu takabur dilakukan oleh orang kaya itu buruk, meskipun pantas. Tapi kalau orang miskin gitu sombong itu double, udah nggak pantas juga nggak boleh, itu intinya ya. Baik bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, ini saya ngambil kesimpulan, kita berada di tahun baru nih ya, tahun baru hijrah 1447. Kita jadikan momentum nih, kita jadikan kalau bahasanya HP dicas lagi nih ya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taufik hidayahnya, sehingga apa saja kebaikan kita mampu kerjakan dalam waktu bersamaan, apa saja keburukan, kemaksiatan bisa kita tinggalkan. Nah, salah satunya nasihat dari dua ini nih ya, dua ungkapan. Yang pertama, kalau kita berbuat kebaikan itu dilakukan oleh orang yang masih muda lebih bagus ketimbang orang yang sudah tua. Tapi sekali lagi, orang kalau udah tua rajin ibadah bukan dadakan, akan tapi prosesnya dimulai dari masa muda. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan buruk itu ada level buruk, ada level lebih buruk lagi. Kalau orang yang dikatakan buruk itu diantaranya adalah contoh takabur. Kalau kesombongan dilakukan oleh orang yang udah kaya itu statusnya buruk aja. Tapi kalau kesombongan dilakukan oleh orang yang miskin double. Pertama nggak pantas, kedua lebih buruk lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan apa saja yang ada sama kita, sekali lagi apa saja ya yang ada sama kita, baik fisik, ilmu, jabatan atau harta, ya dengan bimbingan sekali lagi taufiknya dari Allah, semuanya itu kita pakai buat kebaikan, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.